Ada orang yang mengatakan bahwa Paulus itu bukan rasul. Benarkah Paulus itu bukan rasul? Ya jelas Paulus rasul lah. Paulus tidak hanya mengklaim sekedar klaim ya. Kalau Paulus tidak mengalami perjumpaan secara langsung dengan Jesus Christ, dengan Yesus Kristus. Apalagi kerasulannya dikonfirmasi oleh Ananias dan juga tulisan-tulisan Rasul Petrus. Berbeda ya dengan orang yang mengaku dirinya adalah nabi tetapi tidak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi dari satu ke satu untuk membuktikan kenabiannya. Bahkan tidak ada saksi mata. Bahkan itu pun masih dipertanyakan. Ya teman-teman, kapan dia diurapi atau diangkat menjadi nabi? Kapan dia bertemu face to face dengan Allah? Pada umumnya ya teman-teman, nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, itu mereka diurapi. Kemudian yang satu mengkonfirmasi yang satu. Pada umumnya seperti itu ya teman-teman. Berbeda ya dengan nabi yang satu ini. Hanya dia yang berbeda ya teman-teman. Mau kalian bilang Paulus itu bukan rasul, terserah. Intinya, dia itu dipilih langsung oleh Yesus Kristus ya teman-teman. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Rasul Yesus itu. Kalau kalian tidak percaya Paulus adalah Rasul hanya karena ia tidak melihat wajah Yesus secara langsung, kenapa kalian percaya nabi kalian yang juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan Allah secara face to face, bahkan tidak ada saksi mata pula ya teman-teman. Kenapa kalian percaya itu? Berbeda dengan Paulus, kerasulan Paulus itu kan dikonfirmasi oleh Ananias. Pertanyaannya ya teman-teman, kenapa sih kalian itu membenci Paulus? Padahal Paulus itu kan sudah lahir terlebih dahulu sebelum kalian lahir. Seolah-olah kalian itu mengenal Paulus. Jadi Paulus mengklaim dirinya adalah rasul. Itu bukan hanya sekedar asal klaim ya teman-teman, tetapi kerasulannya itu dikonfirmasi oleh Ananias, kemudian oleh tulisan-tulisan Rasul Petrus. Dan kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ya teman-teman, di situ Paulus mengklaim dirinya adalah rasul. Dalam Roma pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa dari Paulus Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekarang buktikan kepada saya bahwa nabi Anda adalah benar-benar nabi. Di mana ada ayat yang mengatakan, aku adalah nabi terakhir yang dipanggil dan diutus untuk negara Cina. Di mana ada ayat yang mengatakan aku adalah nabi terakhir yang dipanggil dan diutus untuk negara Cina atau Indonesia? Satu kata untuk Rasul Paulus, I love Paulus. Kenapa? Karena kerasulannya tidak diragukan. Karena dia adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Jadi kerasulannya itu dikonfirmasi oleh Ananias dan juga oleh tulisan-tulisan Rasul Petrus ya teman-teman. Silakan baca Kisah Para Rasul 9. Kemudian ada juga testimoni Rasul Paulus ya teman-teman dalam Kisah Para Rasul. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 15. Jadi kerasulan dia itu dikonfirmasi oleh orang lain ya teman-teman. Bukan hanya sekedar asal klaim, saya adalah rasul. Tapi tidak ada saksi mata. Kalau ini kan ada yang mengkonfirmasi. Kalau kalian bertanya siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Yang mengangkat Paulus menjadi rasul adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekarang pertanyaan saya untuk kalian, siapa yang mengangkat nabi kalian menjadi nabi? Saya juga bisa mengatakan saya adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Siapa saksinya? Tidak ada. Siapa yang mengangkat saya menjadi nabi? Tidak ada, diri sendiri. So, pesan saya untuk kalian ya teman-teman, biarkanlah mereka membenci Rasul Paulus, bahkan membenci Yesus Kristus ya teman-teman. Semakin mereka benci, semakin teriris-iris hati mereka. Ya, iri hati dan benci itu pasti ada. Tetapi kalau iri hati dan benci bahkan tidak bisa mengontrol dirinya, wah itu iri hati dan benci yang sungguh sangat luar biasa buruknya.